Kita teruskan temanya penyerahan diri yang roba dunia, dan hari besok, hari Jumat Agung, kita mau renungkan di mana kita kumpul. Penyerahan total sampai memberikan nyawanya. Markus 15 ayat 21 sampai 39. Ini merupakan riwayat kematian Tuhan Yesus. Saya baca, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya untuk membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang dipasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubah atau runtuhkan bait suci dan mau bangun kembali dalam 3 hari, turunlah dari situ dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolak-olakkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain bisa ia selamatkan, tapi dia tidak bisa selamatkan diri. Baiklah, Mesias, Raja Israel ini turun dari salib ini supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia juga mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh wilayah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkan di dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang dan menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat cara dia mati, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Selama Yesus di bumi ini, dia selalu menunjukkan sikap dia datang untuk orang berdosa. Dia Markus 2:17, saya bukan dokter yang orang yang tidak sakit tidak perlu dokter, tapi orang yang sakit saya datang untuk mencari yang hilang. Itu ciri khas hidup Yesus sampai terakhir. Dan Ibrani 12 ayat 2, karena sukacita ia tekun menuju ke salib, sukacita karena keselamatan yang disiapkan bagi orang berdosa. Selalu penyerahan total untuk orang lain, untuk kita. Itu penyaliban, kita tahu hukuman untuk kriminal berat. Warga kerajaan Roma tidak bisa dihukum seperti itu, hanya dipakai di tempat penjajahan dengan memberi pelajaran kepada masyarakat harus taat kepada Romawi. Dan sebelum disalibkan selalu dipukul dengan rotan yang berdiri supaya berdarah. Harus banyak darah keluar. Naikkan di atas, darah keluar cepat, panas matahari, nafas sesak, bisa mati cepat. Itu tujuannya mereka semua. Dan kenapa Yesus dihukum seperti ini? Karena dosa saudara dan saya. Pelanggaran paling berat dosa kita harus dihukum mati. Jangan pikir ada dosa kecil, ada dosa ringan, semua berat dan harus dibayar dengan kematian. Dan itu yang Yesus jalani buat kita.
tidak ditangkap, dia tidak dibunuh, dia memberi diri untuk mengganti saudara saya. Penyerahan diri total. Simon dari Kirene ayat 21 itu, mungkin dia datang untuk pesta Paskah, mau ikut dari jauh. Suasana tegang di Yerusalem dan aparat tentara bikin susah masyarakat. Mungkin mereka lihat Simon paksa dia pikul salib Yesus. Apa yang dia rasa? Kita tidak terlalu tahu. Kalau saudara harus dipaksa pikul salib Yesus, apa takut atau pahit terhadap tentara? Mungkin dia mau cepat selesaikan tugas ini, bawa salib dan lari. Sesudah pengalaman ini, apa Simon hidupnya berubah? Kalau saudara dalam posisi dia, bagaimana? Markus, Injil Markus, Markus tulis nama lengkap orang ini. Ayah Alexander dan Rufus. Karena orang-orang membaca tulisan Injil Markus, kenal keluarga ini. Roma 16 ayat 13. Paulus tulis, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan sama dengan ibunya, dan bagiku adalah juga ibu. Kelihatan memikul salib Yesus merubah hidup Simon dan seluruh keluarga. Wow. Dan Pilatus suruh pasang tulisan di atas, Raja orang Yahudi. Dibuat dalam 3 bahasa, semua harus tahu, supaya mereka tahu Yesus adalah Raja. Yesus disalibkan di antara 2 orang berdosa. 2 orang ini, pada saatnya akhir Yesus tetap menyatu dengan orang berdosa. Tapi 2 orang ini kiri kanan, mereka punya dosa di dalam. Mereka sudah buat salah, mereka punya dosa di atas. Ada hukuman, mereka salah dan divonis salah. Yesus tidak punya dosa di dalam. Dia hanya punya dosa di atas. Dia divonis mati karena dosamu dan dosa saya. Penghinaan, sudah baca ayat 29 sampai 32 itu. Masyarakat biasa, pemimpin agama Yahudi, semua ejek dia. Dan harus tahu, Yesus adalah juru selamat dunia. Kalau kita percaya itu, terima. Atau kalau tidak percaya, lawan. Tidak ada posisi netral. Dan mereka ejek dan lawan dia sampai detik terakhir. Dan dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini penting perkataan ini. Karena nubuatan terakhir harus digenapi dari Mazmur 22 ayat 15 dan 69 dan ayat 21. Untuk bayar lunas hutang dosa manusia, dia harus terpisah dari Allah Bapa. Sama seperti dosa pisahkan kita. Dari Adam, dosa membuat Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke Eden, terpisah dari Allah. Juga dosa bikin kita terpisah, dan Yesus harus terpisah karena dosa dan dia ambil dari semua dunia, semua orang, dan dia rasa terpisah dari Allah Bapa. Mungkin ini yang tantangan paling berat bagi Yesus, karena dia dan Allah Bapa adalah satu. Dan dia berseru, akhirnya sudah selesai. Ayat 37, Yohanes 19:30 kata disebut. Tapi Markus tidak tulis kata, tapi kita tahu suara nyaring katakan sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai. Yesus dia tidak sebut kata ini dengan suara yang patah-patah, lemah. Dia buat penyerahan diri dari posisi yang kuat, bukan dari lemah. Dan dia dengan suara nyaring penuh kemenangan, sudah selesai, sudah tuntas, semua dibuat. Tidak ada yang harus dibuat lagi. Kita bisa pulang ke rumah Bapa karena semua yang Yesus buat. Dan dia tundukkan kepala, menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang ambil, dia serahkan. Penyerahan diri total. Dan respons dari orang di situ, kepala pasukan, dia melihat ini seperti mayor yang pulang, dia masuk ladang pertempuran dengan pasukan banyak. Dia sudah lihat banyak orang mati di dalam perang.
Ini bukan hal yang aneh bagi dia lihat orang meninggal. Tapi waktu dia lihat caranya Yesus meninggal, dia bilang sungguh-sungguh ini orang ini adalah anak Allah. Wow, dia tahu. Beberapa perempuan melihat dari jauh. Walaupun menyaksikan kematian Yesus susah bagi mereka, mereka tetap sampai detik terakhir harus lihat. Tidak masuk akal, tapi harus lihat. Dan paling penting ayat 38, tabir bait suci terbelah dua. Kain gorden tebal di dalam bait suci yang memisahkan tempat maha kudus di mana tabut perjanjian disimpan di bait Allah. Tabut perjanjian merupakan melambang hadirat Allah bersama masyarakat. Dan manusia tidak bisa masuk di situ, hanya imam. Sudah ada kain yang pisahkan. Tapi tabir bait suci terbelah dua. Akses kepada Allah dibukakan bagi semua orang karena apa yang Yesus buat. Hari ini, hari Jumat, kita ingat penyerahan total sampai memberi nyawa yang Yesus buat. Yang merubah seluruh dunia, merubah hidup kita. Dan kita hayati, kita masuk duka, tapi duka dengan berterima kasih atas semua pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua dalam perayaan Jumat Agung besok.